Pertempuran kolam emas Daluo akhirnya dimulai. Lord Langdara berupaya untuk menggagalkan Mu Chen dengan menyewa 4 pembantu untuk mengkeroyoknya. Meskipun metode keroyokan yang digunakan, teknik gajah naga ditambah dengan arai teratai pembantaian iblis, membuat lawannya melarikan diri. Akhirnya kemenangan Mu Chen membawanya terus naik ke platform atas. Kuota hanya tersedia 4, namun ada 7 orang yang berhasil melangkah ke atas, artinya pertempuran tidak dapat dihindari. Panggung emas Daluo, Mu Chen, menang. Di atas platform batu tempat Istana 9 Neter berada, dua saudara perempuan Tang Bing dan Tang Rou menatap layar energi spiritual dengan linglung saat siluet pemuda itu melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian tersadar, kejutan melonjak di mata, saat Tang Rou bersorak gembira. Bahkan Tang Bing, yang lebih tabah dari keduanya, tersenyum lembut. Kemampuan yang ditunjukkan Mu Chen benar-benar mengejutkan semua orang. Keempat pemimpin Gunung Mangshan cukup terkenal di wilayah Daluo dan memiliki kemampuan yang baik. Aliansi antara keempatnya bisa menahan bahkan penguasa kelas 2, tetapi mereka telah menderita kekalahan yang memalukan di tangan Mu Chen. Penampilan pemuda itu membuat semua orang tampak curiga karena takut dan takjub. Di antara pasukan 9 Neter, Kyusan dan yang lainnya juga menyaksikan dengan takjub saat rasa hormat mereka terhadap Mu Chen tumbuh. Dimanapun itu, kekuatan selalu berkuasa. Jika pasukan 9 Neter memiliki komandan seperti dia, itu mungkin bukan hal yang buruk. Pertempuran mendaki gunung baru saja dimulai. Jika dia gagal mendapatkan slot pada akhirnya, tidak peduli seberapa bagus penampilannya. 9 Neter tetap yang paling tenang dari ketiganya saat dia tersenyum pada saudara perempuan yang gembira. Bahkan jika dia gagal, Mu Chen masih muda. Dia baru saja tiba di wilayah Daluo, jadi meskipun dia gagal, itu bisa dibenarkan. Terlebih lagi, dia akan mudah menang lain kali jika dia gagal kali ini. Tang Rou berdebat dan membela Mu Chen, karena dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tang Bing, bagaimanapun, tidak mengatakan apapun saat dia berdiri di samping mereka. Dibandingkan dengan Tang Rou, dia adalah yang lebih dewasa, dan meskipun dia tahu bahwa Mu Chen melakukannya dengan baik, terkadang kenyataan itu kejam. Tidak peduli seberapa luar biasa Anda, hanya orang yang berdiri di puncak yang akan menerima kemuliaan. Orang yang gagal dan berakhir sebagai batu loncatan orang lain hanya akan diabaikan dan dilupakan. Jika Mu Chen gagal mendapatkan slot, mungkin kejutan yang dia sebabkan akan lenyap seketika. Paling banyak, orang akan merasa menyesal padanya dan kemudian segera melupakannya, karena dia baru akan dianggap gagal saat itu. Nine Neter melirik kedua gadis yang telah mengurangi sorakan mereka, bibir merahnya melengkung. Dia kemudian menatap layar energi spiritual dan bergumam, namun, Mu Chen tidak akan kalah dengan mudah. Saat sorak-sorai meletus di arena tempat Istana 9 Neter berada, keheningan membayangi Istana Bloodhawk yang suasananya mencekam dan menakutkan. Banyak pria kuat saling menatap bingung apa yang harus dilakukan saat mereka diam-diam melirik tahta tempat Lord Bloodhawk duduk tanpa ekspresi. Mereka tidak berani mengganggunya, karena mereka bisa merasakan amarah yang membara di dalam hatinya. Retak, sandaran tangan di singgasananya yang telah dicengkeram Lord Bloodhawk sekarang memiliki retakan kecil yang melewatinya. Dadanya naik turun karena gelisah saat dia mencoba menahan amarahnya. 4 orang tolol memang, gumamnya, kilatan dingin berkedip di matanya saat dia menatap layar energi spiritual. Dia bersandar di singgasananya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Fakta bahwa Mu Chen dapat menerobos barikade dari 4 penguasa Gunung Mangshan memang mengejutkannya, tetapi itu tidak masalah selama Mu Chen gagal mendapatkan slot. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Pertempuran Golden Pool baru saja dimulai. Di puncak megah Golden Pool, semburan emas deras. Pemandangan yang menakjubkan itu membuat kagum namun juga membuat takut banyak orang. Untungnya, itu tidak ditargetkan pada orang tertentu. Jika itu masalahnya, bahkan 9 tuan akan merasa sulit untuk naik ke puncak, apalagi penguasa kelas 1 dan 2. Di lautan hutan yang berkilauan dengan cahaya keemasan Buddha, 2 sosok berdiri tegak, melirik ke arah di mana Mu Chen dan 4 pemimpin Gunung Mangshan bertempur sengit. Mu Chen itu benar-benar mengalahkan 4 penguasa Gunung Mangshan. Wu Tian menatap ke kejauhan. Mereka telah menyaksikan pertempuran itu, dan strategi Mu Chen memang kuat. Tidak heran dia bisa mengalahkan penguasa kelas 1 dengan mudah. Alis Wu Tian dirajut menjadi satu, tetapi dia kemudian tersenyum dan berkata, hal-hal menjadi menarik kemudian.
Dia heran bahwa Mu Chen bisa mengalahkan 4 Sovereigns kelas 1, tapi itu saja. Dengan kemampuannya sekarang, itu tidak sulit untuk dicapai karena 4 penguasa Mangshan bukanlah ancaman. Perbedaan antara peringkat Sovereign yang berbeda tidak dapat dengan mudah dikompensasi oleh kuantitas. Sepertinya langit memberiku kesempatan, Chao Feng menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Hehe, kita bisa membiarkan orang lain menyaksikan perbedaan besar antara komandan pasukan 9 neter sebelumnya dan saat ini. Wu Tian tersenyum sambil melanjutkan, namun, kita bisa mengabaikannya untuk saat ini. Ayo naik ke puncak dulu. Aku akan melihat apakah kita bisa naik posisi kali ini. Petik 2. Dia berbalik untuk melihat kedalaman puncak Golden Pool dan menjilat bibirnya, menyerupai serigala kelaparan yang mengarahkan matanya ke gawang dan tidak akan beristirahat sampai dia mendapatkannya. Oh, Chao Feng mengangkat alis. Anda berniat untuk menargetkan Zhou Yue. Wu Tian menduduki peringkat ketiga di antara 4 komandan agung, dan jika dia mengalahkan Zhou Yue, dia akan bisa naik pangkat. Namun, Zhou Yue adalah komandan hebat di bawah Lord Mountain Cracker, dan telah memiliki prestasi pertempuran termasyhur selama bertahun-tahun. Dia dianggap sebagai sosok yang berpengaruh di wilayah Daluo dan merupakan lawan yang tangguh. Meskipun kemampuan Chao Feng telah meningkat pesat karena mengandalkan sumber daya dari Bloodhawk Palace, dia sadar bahwa dalam waktu singkat ini, sulit baginya untuk mengguncang posisi 4 komandan agung. Namun, jika itu adalah Wu Tian, dia mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku kesal dengan posisi ketiga ini. Wu Tian menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dengan lengan bajunya yang berkembang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melonjak ke depan seperti elang yang agung, merobek arus emas terpisah dan terbang secepat kilat menuju puncak gunung. Saat melihat ini, Chao Feng mengikutinya dari dekat, dan mereka melihat beberapa pria kuat di sepanjang jalan. Yang terakhir, bagaimanapun, tidak berani menargetkan mereka, karena keduanya adalah anggota 4 komandan agung, dan itu akan mirip dengan mendekati kematian. Saat Wu Tian dan Chao Feng hendak melanjutkan mendaki gunung, 2 sosok lainnya berdiri di bagian yang lebih dalam dari gunung tersebut. Mereka adalah 2 lainnya dari 4 komandan agung, Su Qing, yang menempati peringkat pertama, dan Zhou Yue, yang peringkat kedua. Mereka melirik tempat di mana Mu Chen bertarung sebelumnya, kejutan berkedip di mata mereka. Namun, mereka tidak mengomentarinya, meskipun minat mewarnai fitur mereka. Sepertinya pertempuran Daluo Golden Pool akan menemui banyak rintangan yang tidak terduga. Sama seperti semua orang masih pulih dari keterkejutan mereka pada pertempuran Mu Chen, sebagai karakter kunci, sedang menuju ke puncak dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Dalam aliran sungai emas yang megah, auman naga bisa terdengar saat siluet naga membumbung tinggi di angkasa. Itu berputar di dalam arus emas, kecepatannya melebihi beberapa kekuatan teratas di depan. Ekspresi kekuatan teratas itu berubah saat mereka ragu-ragu, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Karena mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan seseorang yang telah mengalahkan 4 penguasa dari pegunungan Mangshan. Siluet naga ini tentu saja berubah dari Mu Chen. Dia telah memperoleh seni fisik ilahi, seni melambung naga dari naga putih berdaulat. Seni ilahi ini telah banyak membantu Mu Chen di masa lalu, tetapi saat kemampuannya meningkat, efek dari seni melonjak naga melemah sampai dia berhasil maju ke tahap penguasa. Setelah maju ke tahap Sovereign, Mu Chen akhirnya bisa memaksimalkan potensi tertinggi dari Dragon Soaring Art, yaitu Dragon Soaring. Pada tahap ini, dia bisa berubah menjadi siluet naga dan meminjamkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan ruang dalam jarak pendek. Dia bisa menghindari barikade yang menyelimuti semua dari 4 penguasa Gunung Mangshan persis karena kekuatan seni melambung naga ini. Mu Chen sekarang yakin bahwa jika dia mengaktifkan potensi maksimum dari Dragon Soaring Art, bahkan penguasa kelas 2 tidak akan bisa menyusulnya. Kecepatan inilah yang memungkinkannya melampaui formasi Eselon 2, dan mengejar formasi Eselon 1. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, dia tidak lagi harus menyembunyikan kemampuannya, dan semua orang harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum menargetkannya setelah menunjukkan kekuatannya. Suara mendesing. Ruang terdistorsi dimanapun siluet naga itu melintas saat ia muncul ribuan kaki dalam sekejap. Dalam siluet naga, Mu Chen menyapu sekelilingnya saat dia mendekati puncak Golden Pool. Dia bisa merasakan bahwa arena ini memiliki total 20 atau lebih fluktuasi energi spiritual, dan masing-masing dari mereka sangat kuat dibandingkan dengan penguasa yang dia temui sebelumnya.
Orang-orang yang bisa masuk ke formasi eselon 1 jelas merupakan es di antara semua peserta. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan saat platform berkilauan dengan cahaya emas. Cahaya emas beredar di atas platform seolah-olah dibuat dari emas. Dia tahu bahwa itu adalah Daluo Golden Platform, yang merupakan satu-satunya jalan menuju Daluo Golden Pool. Seseorang hanya memenuhi syarat untuk naik ke puncak dengan melewati peron. Dengan ujung kakinya, siluet naga itu melonjak ke depan, tetapi saat dia melonjak 100 kaki, dia berhenti tiba-tiba saat dia berubah menjadi wujud manusia sementara wujud naga menghilang. Mu Chen berdiri diam di udara saat dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Banyak sosok yang dipisahkan oleh jarak satu sama lain juga berdiri diam di lautan luas hutan ini. Sosok-sosok ini memiliki mata setajam elang dan peregrine, dan gelombang energi spiritual yang kuat mengelilingi mereka seperti awal dari angin yang menderu. Semua karakter ini memenuhi syarat untuk mencapai Daluo Golden Platform, namun, tidak banyak posisi di sana. Jadi, jika seseorang ingin mencapai platform, mereka harus bergantung pada kekuatan absolut untuk sampai ke sana. Mu Chen menatap jubah yang mengepul dan mata yang tajam. Saat dia mengkilat bibirnya, naluri dan hasrat bertarung yang berapi-api berkobar di matanya yang gelap. Ini langkah terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Semangat berani. Di lautan hutan, bermandikan cahaya keemasan, Mu Chen berdiri di udara. Matanya yang gelap melihat ke depan dengan tatapan tajam, saat 7 sosok bisa dilihat di tengah hutan. Ketujuh sosok ini berdiri di sekitar 1.000 kaki terpisah, saat energi spiritual yang agung melonjak di sekitar mereka, menarik angin yang menderu. Mereka saling menatap dengan ekspresi ketakutan dan waspada. Mereka yakin bahwa, jika mereka ingin naik ke Daluo Golden Platform, mereka harus menjadi penghalang terbesar satu sama lain. Ketujuh sosok ini semuanya adalah es, yang berasal dari berbagai kekuatan di wilayah Daluo, dan salah satu dari mereka tidak akan lebih lemah dari 4 pemimpin Gunung Mangshan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memimpin formasi eselon 1 di antara pesaing lainnya. Juga, justru karena kemampuan mereka yang kuat, pertempuran itu akan berujung pada pertarungan sengit yang tak terhindarkan antara lawan yang seimbang. Tidak peduli siapa yang ingin naik ke Daluo Golden Platform dari arah ini, mereka akan menarik permusuhan dan serangan dari ketujuh sosok ini. Oleh karena itu, ketika Mu Chen muncul, 7 pandangan segera diarahkan ke arahnya, sebelum mereka berubah serius, karena mereka telah mengenali Mu Chen sebagai lawan yang telah bertukar pukulan dengan 4 pemimpin Gunung Mangshan, akibat dari pertempuran sengit. Kekuatan tempur yang ditampilkan Mu Chen telah mengejutkan mereka semua. Ketujuh sosok itu mengerutkan kening, karena mereka tidak berpikir bahwa Mu Chen akan datang dari arah mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan lawan yang menakutkan. Setelah menyaksikan pertempuran Mu Chen sebelumnya, mereka semua mengerti bahwa, jika mereka melawannya 1 lawan 1, tidak satupun dari mereka akan menjadi tandingan Mu Chen. Ketujuh sosok itu saling memandang dengan sadar, saat tatapan mereka berkedip, mencapai pemahaman yang sama. Meskipun Mu Chen ini tangguh, jika dia ingin melewati mereka, mereka harus membentuk aliansi untuk membanjiri dia dan membuatnya mengerti bahwa, tidak peduli seberapa kuat dia harus mematuhi aturan di wilayah mereka. Mu Chen mengamati tatapan mereka, ekspresinya tetap tenang, karena dia tahu persis apa yang direncanakan 7 sosok ini. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, keteguhan di matanya yang gelap berubah tajam. Jadi bagaimana jika 7 penguasa keluar untuk menghentikannya? Bahkan penguasa yang kuat seperti Luo Tianshen gagal menghentikan jejaknya, apalagi karakter ini di hadapannya. Meskipun jalan di depannya penuh dengan duri berduri, bahkan jika dia harus berdarah, dia akan menerobos tanpa rasa takut. Jatuh. Mu Chen melangkah keluar tiba-tiba, dan saat ruang di belakangnya terdistorsi, laut berdaulat muncul samar-samar. Kemudian, seolah api ungu naik, fluktuasi energi spiritual mulai memancar dari tempat tubuhnya bertindak sebagai intinya. Energi spiritual kemudian melonjak dan menyapu seluruh ruang, menyebabkan lautan hutan di bawah mereka runtuh dan runtuh. Suara mendesing. Mu Chen melangkah dengan berat, saat sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melonjak maju ke Daluo Golden Platform. Berhenti di sana. 7 penguasa meraung marah ketika mereka melihat bagaimana Mu Chen mengabaikan mereka secara terang-terangan, saat dia langsung menuju ke platform emas Daluo. Mu Chen ini terlalu sombong, apakah dia melihat mereka sebagai bukan apa-apa? Kemarahan mendidih di mata ketujuh,
saat mereka menyerang pada saat yang sama, menyebabkan pita energi spiritual yang ganas menyapu seluruh ruang. Tampak seperti naga yang mengamuk yang melonjak menuju Mu Chen dengan kecepatan secepat kilat. Di langit, siluet Mu Chen berhenti tiba-tiba. Dia berbalik untuk melirik pita energi spiritual, kilatan dingin melonjak di matanya. Dia berhenti sejenak, saat seberkas cahaya obsidian melonjak ke langit dari mahkotanya, aura tak menyenangkan meletus darinya. Di dalam pilar cahaya, pilar besar Meru demonik muncul, kemudian meluas hingga beberapa ratus kaki tingginya, seolah-olah itu adalah pilar besar yang mencapai ke langit. Mu Chen menyilangkan lengannya dengan ringan di depan dadanya. Saat dia memberikan pukulan brutal dengan pilar besar Meru demonik, ruang di depannya hancur, dan aura iblis yang menyebar menyebabkan langit dan bumi diselimuti oleh kebodohan. Ledakan. Saat pilar besar Meru iblis mendarat dengan keras, itu menghancurkan 7 pita energi spiritual. Saat mereka meletus, mereka langsung menuju ketiga penguasa, yang masih tepat di depan, dengan momentum yang memusingkan. Pilar besar Meru iblis melonjak ke depan dengan ganas dengan bayangan dan aura iblis yang menjulang, menyebabkan lautan hutan di bawah ini terkoyak seketika. Sementara itu, tiga penguasa, yang terjerat dalam serangan itu, memutar ekspresi mereka karena terkejut, jelas menyadari betapa menakutkannya Mu Chen. Ledakan. Tiga benda langit sovereign muncul, mengelilingi tubuh mereka, ukuran besar mereka bertabrakan dengan pilar besar Meru demonik. Tabrakan itu begitu dahsyat, menimbulkan badai yang menghancurkan lautan hutan dalam radius 1000 kaki. Tiga benda langit sovereign mundur dengan cepat, kaki besar mereka menyebabkan tanah bergetar dan mengembangkan lubang yang dalam. Saat mereka mendapatkan kembali stabilitas mereka, teror melonjak di mata mereka. Mereka sekarang memahami ketakutan yang dirasakan keempat pemimpin Gunung Mangshan. Pemuda sebelum mereka ini pasti akan memberikan pukulan yang fatal, tanpa ampun, jika dia memutuskan untuk serius. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Mu Chen melayang di udara, pilar besar Meru demonik memancarkan aura iblis yang tidak menyenangkan di belakangnya, seolah-olah itu adalah dewa setan primordial. Api berkobar di mata gelap pemuda kurus itu, karena wajahnya yang tampan tetap tanpa ekspresi, tetapi tatapannya menyebabkan hati mereka bergetar karena gentar. Pandangannya adalah tatapan tekad murni yang tidak bisa goyah. Untuk melanjutkan perjalanannya, pemuda itu rela membayar harga bahkan nyawanya, dan setiap lawan yang menghalangi jalannya akan dibakar menjadi abu di bawah kakinya. Ledakan. Memanfaatkan momen keterkejutan mereka, Mu Chen bergerak dengan cepat dan muncul di atas pilar besar Meru demonik, tepat ketika pilar itu berubah menjadi seberkas cahaya seram dan melonjak keluar. Meskipun kecepatannya sangat cepat, jika 7 penguasa keluar untuk menghentikannya, mereka bisa melakukannya dengan mudah. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan, karena mereka bisa merasakan aura jahat dari Mu Chen yang mereka takuti, dan tatapan teguh yang terakhir membuat mereka mengerti bahwa, begitu mereka mengambil tindakan, pemuda itu akan memulai pertempuran yang hanya akan berhenti ketika satu pihak sudah mati. Mereka telah mengerahkan banyak upaya untuk mencapai fase kultivasi ini, dan karenanya sangat menghargai kehidupan mereka. Meskipun slot untuk menggunakan Daluo Golden Pool sangat berharga, itu tidak signifikan dibandingkan dengan nyawa seseorang. Lebih jauh, bahkan jika mereka telah naik ke Daluo Golden Platform, mereka harus menghadapi 4 komandan agung yang kuat. Karena itu, tidak bijaksana untuk bertarung dengan karakter yang gigih dan galak sekarang. Tatapan ketujuh sosok itu berkedip-kedip, saat keraguan dan konflik muncul di mata mereka. Mu Chen, bagaimanapun, mengabaikan mereka. Saat dia berdiri di atas pilar besar Meru demonik, angin menderu, menyebabkan jubahnya mengepul. Api sepertinya melonjak dalam tatapan pemuda itu. Di bawah puncak Golden Pool, banyak orang menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan napas tertahan, karena Mu Chen bergegas ke lingkaran 7 penguasa adalah visual yang mengejutkan. Tang Bing dan Tang Rou mencengkeram tangan mereka erat-erat, saat jantung mereka melompat ke tenggorokan. Namun, ketika mereka merasa sangat cemas, mereka juga merasa bahwa Mu Chen di tahap saat ini sangat luar biasa, sehingga mereka hampir tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Pemuda itu mungkin lebih muda dari mereka, tapi semangat keberaniannya dengan mudah menghancurkan penguasa sekelas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menerobos ke dalam lingkaran 7 penguasa, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Ekspresinya tetap tenang, saat dia mengaktifkan pilar besar Meru demonik untuk melonjak ke depan, melewati 7 sovereigns.
Bahkan sampai akhir, ketujuh penguasa tidak mengambil tindakan. Dan, ketika Mu Chen melewati mereka, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka, karena mata pemuda itu membuat mereka mengerti bahwa, jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, bahkan jika mereka bisa menghentikan Mu Chen hari ini, mereka akan melakukannya, akhirnya membayar harga yang mahal. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa seorang pemuda memiliki pandangan yang teguh dan tajam, tetapi kultivasi bertahun-tahun telah membuat mereka mengerti, ini adalah karakter yang kejam, yang tidak mampu mereka pancing. Karenanya, mereka hanya bisa mengatupkan mulut dan merasakan kelegaan. Pemuda ini akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan, dan mereka tidak akan bisa menghentikan langkahnya. Wow, saat Mu Chen melewati lingkaran tujuh penguasa, kerumunan di bawah puncak kolam emas tersentak kaget dan bingung, karena banyak pria kuat yang tercengang dan tidak percaya. Juga, karena mereka tidak terlibat dalam situasi tersebut, mereka secara alami tidak dapat memahami tindakan tujuh penguasa. Di langit, ketiga raja menatap layar energi spiritual yang besar. Saat mereka melirik pemuda yang berdiri di atas pilar besar Meru demonik, ekspresi mereka berkedip-kedip. Mu Chen ini memiliki masa depan yang menjanjikan, jadi sepertinya karakter yang kuat akhirnya muncul di wilayah Daluo kami. Raja tidur, yang selalu menonton dengan mata buram, membuka matanya lebih lebar, mengungkapkan bahwa mereka sedalam langit yang gelap, melonjak dengan kebijaksanaan. Dia melirik sosok ramping itu, lalu berkata dengan tenang. Condor King dan Nine Nether berhubungan baik, jadi dia hanya tersenyum. Kemudian, Raja Murid Spiritual berkata dengan acuh tak acuh, ada terlalu banyak keajaiban di dunia ini, dan karakter yang mengesankan sebanyak bintang di langit. Pada akhirnya, hanya sedikit yang benar-benar menonjol. Petik 2. Setelah mendengar ini, Raja tidur tersenyum samar, saat dia menutup matanya dan kembali ke sikapnya yang santai. Di atas lautan hutan, Mu Chen, yang sekarang telah melewati tujuh penguasa, melambaikan lengan bajunya, memanggil pilar setan Meru besar kembali ke tubuhnya. Dia kemudian melompat ke udara dengan ketukan kakinya, sosoknya melonjak keluar. Kemudian, hanya dalam beberapa saat, panggung emas Daluo yang berkilauan muncul di hadapannya. Dia melangkah keluar perlahan, kakinya mendarat di atasnya, sensasi menyebabkan dia menyeringai. Dia akhirnya mencapai Daluo Golden Platform. Sekarang, selama dia melewatinya, dia bisa mencapai Daluo Golden Pool. Menantang Cao Feng, platform emas yang berkilauan adalah satu-satunya jalan menuju puncak gunung. Cahaya keemasan menembus atmosfer seperti cairan emas yang mengalir. Itu sangat mempesona. Mu Chen melangkah ke platform emas saat tatapannya menyapu sekelilingnya. Platform emas itu lebarnya sekitar 10.000 kaki dan sangat luas. Hanya ada beberapa sosok yang berdiri di atas platform emas yang luas ini. Tepatnya, ada 5 angka. Mu Chen telah bertemu kelima sosok itu. Seperti yang diharapkan, 4 dari mereka adalah 4 komandan agung wilayah Daluo, dan yang kelima adalah pria berotot yang dia lihat ketika dia memasuki puncak Golden Pool. Dia tidak menyangka pria ini bisa mencapai Daluo Golden Platform. Sama seperti Mu Chen menilai 5 pria di Daluo Golden Platform, 5 pandangan juga menyatu padanya. Dengan pengecualian tatapan dingin Wu Tian dan Cao Feng, 3 lainnya tercengang, karena mereka telah menyaksikan bagaimana Mu Chen telah mengatasi lingkaran 7 penguasa. Adegan itu mengejutkan mereka, karena mereka mengerti bahwa Mu Chen tidak hanya mengandalkan kemampuannya, tetapi pada semangatnya yang berani untuk menghentikan 7 penguasa di jalur mereka. Di dunia, ada banyak keajaiban dan bahkan lebih banyak orang yang memiliki bakat cemerlang, tetapi mereka yang bisa menjadi penguasa terkemuka pada akhirnya memiliki tekad yang tak tergoyahkan dan semangat yang luar biasa. Semangat ini bisa dipahami sebagai semacam keberanian yang tak kenal takut, bahwa tidak peduli lawan apa yang sedang dihadapi, mereka tidak akan mundur. Bahkan jika itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi di hadapan mereka, mereka akan menyerang langsung tanpa sedikit pun rasa takut. Pada saat-saat di mana peluang untuk bertahan hidup sangat tipis, selama seseorang berjuang untuk sepotong harapan untuk hidup, dia akan dapat terlahir kembali. Sikap tenang yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya telah mengejutkan mereka, dan keterkejutan itu lebih kuat daripada saat Mu Chen mengalahkan 4 penguasa pegunungan Mangshan. Dengan demikian, bahkan Su Qing dan Zhou Yue, yang masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua di antara 4 komandan agung, memandang Mu Chen dengan serius, siap untuk menghadapinya dengan jujur. Hehe, menarik sekali. Saya tidak berpikir bahwa 2 kuda hitam akan muncul kali ini.
Persaingannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tawa terdengar saat Wu Tian tersenyum dan menilai Mu Chen dan pria berotot dengan seringai kontemplatif dan menggoda. Ekspresi Mu Chen tetap tenang saat dia perlahan melangkah maju ke sudut utara platform. Platform emas Daluo sekarang memiliki 6 pesaing, termasuk Mu Chen. Namun, hanya ada 4 slot di Daluo Golden Pool, jadi 2 pesaing akan tersingkir. Untuk mengatasi berbagai rintangan yang menantang untuk mencapai Daluo Golden Platform, berdiri di sini adalah karakter yang dianggap terbaik dari generasi muda di wilayah Daluo. Jika mereka ingin mengalahkan 2 pesaing, kesulitannya akan lebih menantang daripada pertempuran sebelumnya. Pandangan Mu Chen berubah saat tubuhnya tampak rileks, tetapi energi spiritual di dalam tubuhnya seperti naga yang mengaum dan mengamuk bersiap untuk menghadapi serangan apapun dengan kekuatan yang menakutkan. Saat Mu Chen tetap diam, 5 sosok lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi semua orang bisa merasakan suasana tegang yang meresap ke Golden Platform. Di antara 6 dari mereka, 2 mana yang akan tersingkir. Di bawah puncak Golden Pool, tatapan semua orang terfokus pada Daluo Golden Platform saat mereka memandang dengan cemas. Ini adalah pertempuran terakhir. Saat hasilnya keluar, 4 slot Daluo Golden Pool akan ditentukan. Dilihat dari situasi saat ini, Mu Chen dan pria berotot adalah kandidat yang paling mungkin untuk dieliminasi. Meskipun mereka kuda hitam dibandingkan dengan 4 komandan agung yang memiliki reputasi baik, fondasi mereka masih lebih lemah. Di tengah perhatian, tatapan Wu Tian bergeser seperti ular berbisa saat dia berdiri di Daluo Golden Platform, melirik antara Mu Chen dan pria berotot itu. Dia tersenyum berkata, "Kalian berdua adalah pendatang baru, jadi kalian bisa memilih lawan kalian sendiri di pertempuran terakhir ini. Anggap ini hak istimewa yang diberikan oleh kami para senior. Tentu saja, Anda juga dapat memilih satu sama lain untuk mempermudah." Petik 2. Senyumannya jahat, karena implikasinya jelas. Dia ingin membuat Mu Chen dan pria berotot melawan satu sama lain, dan ketika seseorang menang, dia akan bersaing untuk slot terakhir. Mu Chen tetap tanpa ekspresi dan mengabaikannya, sementara Wu Tian tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah pria berotot itu. Di bawah tatapan Wu Tian, pandangan pria berotot itu juga berubah. Dilihat dari situasinya, jelas Mu Chen lebih mudah untuk ditangani di antara 5. Namun, sementara dia tampak kasar dan tebal dalam hal mentalitas, dia sangat perseptif dan memiliki perasaan yang kuat bahwa Mu Chen bukanlah karakter yang sederhana. Seolah-olah seekor harimau ganas tersembunyi di kedalaman mata gelapnya yang tampaknya sopan dan jika dilepaskan, akan menyebabkan kehancuran total. Jadi, jika dia harus memilih lawan dari 5, dia tidak akan memilih Mu Chen. Jika orang ini menjadi musuhnya, dia harus menjalani hidupnya dalam ketakutan. Tatapan pria berotot itu berkedip sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ramah pada Mu Chen. Dia kemudian melirik ke arah Wu Tian dan mengepalkan tinjunya dengan busur sambil berkata, "Wilayah Daluo, Pegunungan Singa Harimau, Fang Lei, bolehkah saya meminta Komandan Wu Tian untuk duel ini?" Saat dia berbicara, ekspresi Wu Tian menjadi gelap, matanya menatap tajam ke arah pria berotot itu karena dia tidak berharap bahwa orang ini tidak hanya akan merusak rencananya tetapi juga memprovokasi dia secara langsung. "Sekarang setelah semua 4 komandan agung hadir, orang ini memilih saya daripada 3 lainnya. Apakah dia berpikir bahwa saya adalah yang terlemah di antara 4 komandan agung?" Wu Tian tidak tahan provokasi ini. Dia memelototi pria berotot bernama Fang Lei sebelum tersenyum untuk memperlihatkan gigi putih yang sangat putih seperti binatang. "Bagus, luar biasa. Kamu sangat berani." Petik 2. Mu Chen terkejut dengan pilihan pria berotot itu karena menilai dari semua aspek permukaan, dia menimbulkan ancaman yang lebih kecil dibandingkan dengan salah satu dari 4 komandan agung. Namun, Fang Lei mengambil risiko menyinggung Wu Tian dan menyerah untuk melawannya, yang merupakan keputusan yang mencengangkan. Namun, pilihan inilah yang memberi kesempatan pada Mu Chen, karena dia bisa menghindari pertarungan tek yang terus-menerus yang akan menghabiskan energinya. Karena itu, dia mengangguk ke arah Fang Lei sebelum perlahan keluar. Matanya bersinar dengan kilatan dingin saat dia melihat ke arah 4 komandan agung. Tatapannya melewati Su Qing dan Zhou Yue sebelum berhenti di Wu Tian dan Cao Feng, keduanya menunjukkan ekspresi tenang. "Komandan baru Istana 9 Neter, Mu Chen. Bolehkah saya tahu apakah saya bisa meminta Komandan Cao Feng berduel?" Petik 2. Saat suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar di Daluo Golden Platform,
Udara sepertinya menjadi beku, dan atmosfer langsung menjadi menggetarkan di bawah puncak kolam emas. Terengah-engah keheranan bergema di udara saat banyak orang terkejut. Mata mereka berbinar, dan minat mereka terusik karena semua orang tahu hubungan masa lalu antara Chao Feng dan Istana Sembilan Neter, dan sekarang Mu Chen adalah komandan baru Istana Sembilan Neter. Komandan lama dan baru akan bentrok, berpose konfrontasi yang sangat menarik. Mereka sangat ingin tahu apakah komandan lama, yang telah mengkhianati dan meninggalkan Istana Sembilan Neter, lebih kuat, atau apakah komandan baru, yang dibawa kembali Sembilan Neter lagi, memang lebih unggul. Sembilan Neter telah membuat penilaian yang salah sekali. Apakah dia akan membuat yang lain kali ini? Di tengah keributan itu, semua orang dalam pasukan Sembilan Neter memiliki ekspresi dingin dan menatap Chao Feng dengan kesal. Dia telah mengkhianati Istana Sembilan Neter, yang mirip dengan mengkhianati pasukan Sembilan Neter. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada komandan mereka mengkhianati dan meninggalkan mereka. Tang Bing dan Tang Rou mencengkeram tangan mereka erat-erat, kecemasan tertulis dengan jelas di wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa konfrontasi Mu Chen dan Chao Feng akan terjadi pada akhirnya, sekarang adegan itu benar-benar muncul, mereka tidak bisa tidak memiliki emosi yang saling bertentangan di dalam hati mereka. Pengkhianatan Chao Feng dianggap sebagai bagian menyakitkan dari sejarah Istana Sembilan Neter, dan mereka tahu bahwa Sembilan Neter masih menggantung di atasnya. Bagaimanapun, sulit untuk memaafkan dan melupakan pengkhianatan dari seseorang yang Anda percayai. Tidak ada yang bisa menyelesaikan simpul itu di hatinya kecuali Mu Chen. Dia bisa melakukannya karena dia adalah komandan baru Istana Sembilan Neter, menggantikan Chao Feng. Karena itu, dia harus menghapus semua jejak yang ditinggalkan Chao Feng. Tidak akan sulit untuk melakukannya, selama dia mengalahkan Chao Feng. Ini akan serupa dengan pernyataan resmi kepada semua orang di wilayah Daluo bahwa di masa depan, Mu Chen adalah komandan sejati pasukan Sembilan Neter di Istana Sembilan Neter. Orang-orang dan reputasi mereka di masa lalu akan dibayangi oleh kecerdasannya. Seorang pengkhianat akan dilupakan, dan setelah mengantar orang yang tepat, Istana Sembilan Neter akan memancarkan kejayaannya yang sebenarnya. Tentu saja, premis untuk kejadian itu bergantung pada apakah Mu Chen memiliki kemampuan untuk menghapus semua jejak Chao Feng. Konfrontasi mereka akan menjadi momen kebenaran. Di wilayah Daluo, banyak orang menunggu wahyu ini. Apakah Istana Sembilan Neter bisa naik dalam kejayaan tergantung pada pertempuran ini. Di bawah puncak Golden Pool, napas yang tak terhitung jumlahnya meresap ke udara. Chao Feng tersenyum tipis saat dia berdiri di panggung emas Daluo. Dia menatap Mu Chen, dan seringai dingin muncul di wajahnya. Mu Chen telah memilih dia untuk menjadi lawannya, bukankah itu memenuhi keinginannya? Dia akan membuat Sembilan Neter menyadari bahwa dia tidak dapat menggantikan kemampuannya yang luar biasa dengan sembarang orang yang dia temukan. Chao Feng menghembuskan kabut putih sebelum dia melangkah keluar, mengangkat telapak tangannya dan membungkuk sedikit ke arah Mu Chen. Tatapannya sama dinginnya dengan belati, saat tawanya terdengar lembut di Daluo Golden Platform. Menantang saya, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu, tapi aku harap kamu memiliki keberanian untuk membayar harganya. Duel antara komandan lama dan baru. Di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Chao Feng melangkah keluar secara bertahap, dan dengan setiap langkah, fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 3 langkah, fluktuasi energi spiritualnya telah melampaui potensi maksimum dari penguasa kelas 1. Faktanya, kekuatan energi spiritualnya telah melampaui lawan manapun yang ditemui Mu Chen di puncak Golden Pool. Saat Chao Feng memantapkan langkahnya, dengan seringai sinis di wajahnya, fluktuasi energi spiritualnya telah mencapai level 2 penguasa. Energi penindas yang luar biasa yang dia pancarkan sekarang menyelimuti seluruh platform emas Daluo. Chao Feng benar-benar maju sebagai penguasa kelas 2. Di bawah puncak Golden Pool, napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Tidak heran Chao Feng tidak takut dengan tantangan Mu Chen, karena dia telah mencapai terobosan, membawanya ke pangkat Second Grade Sovereign dengan sukses. Ekspresi Tang Bing dan Tang Rou menjadi suram, karena jelas bahwa perbedaan antara setiap peringkat di tahap Sovereign sangat signifikan. Jadi, tidak mudah untuk mengimbangi perbedaan kemampuan ini. Kakak, Mu Chen tidak akan kalah, kan? Tang Rou menarik tangan Tang Bing dan bertanya dengan tenang. Dia tahu bahwa, jika Mu Chen kalah kali ini,
reputasi Istana Sembilan Neter akan mengalami penurunan yang menghancurkan, dan Lord Bloodhawk kemudian akan menyelesaikan masalah masa lalu dalam upaya untuk membubarkan Istana Sembilan Neter. Tang Bing sedikit ragu-ragu, sebelum mengertakkan gigi. Mu Chen bukan orang idiot, dan aku yakin dia telah mengantisipasi hal ini terjadi. Jadi, dia tidak akan begitu percaya diri, kecuali dia sudah memiliki metode untuk melawan ini. Petik 2. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada Mu Chen. Setelah mendengar ini, Nine Nether tidak bisa menahan senyum, saat dia berkata, "Binger, kamu akhirnya menunjukkan kepercayaan padanya." Tang Bing sedikit tersipu, saat dia membalas dengan keras kepala, "Aku hanya membuat pertimbangan untuk Istana Sembilan Nether." Dia sangat sombong sekarang. Jika dia kalah, lihat bagaimana aku akan mengakhirinya. Petik 2. Senyuman lembut mekar, menggantikan ekspresi dingin Nine Nether yang biasa. Saat dia menatap layar energi spiritual yang besar, matanya menyipit pada dua sosok yang berhadapan satu sama lain. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Yakinlah, hanya satu Cao Feng yang tidak bisa menghentikannya." Cao Feng berdiri di tengah-tengah Daluo Golden Platform, tatapannya menjulang ke arah Mu Chen. Itu adalah kemampuan sovereign kelas 2 yang membuatnya memiliki kepercayaan diri seperti itu. Di Bloodhawk Palace, dia selalu tetap rendah hati, meninggalkan banyak keputusan yang harus dibuat oleh Wu Tian, karena dia telah menyembunyikan kemampuan aslinya. Selain Lord Bloodhawk, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kemampuannya hampir tidak kurang dari Wu Tian. Selain itu, dia lebih sabar dan tahu bagaimana menunggu waktunya, dibandingkan dengan Wu Tian. Faktanya, jika bukan karena Mu Chen, dia akan terus menyembunyikan kekuatan aslinya, sampai dia benar-benar bisa mengalahkan 3 komandan lainnya, yang saat ini peringkatnya lebih tinggi darinya. Awalnya, saya tidak bermaksud untuk menunjukkan kemampuan saya. Energi spiritual yang agung beriak di sekitar Cao Feng, menyebabkan ruang berfluktuasi, menghasilkan gelombang riak, yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap dingin ke arah Mu Chen. Sebagai komandan pasukan Sembilan Nether sebelumnya, saya yakin saya perlu menguji apakah Anda cukup memenuhi syarat untuk menjadi komandan baru. Alis Mu Chen bersatu erat, saat dia menatap Cao Feng, sebelum menyatakan perlahan, "Saya harap Anda tidak pernah mengucapkan kalimat ini lagi, karena Anda tidak cukup layak untuk memiliki hubungan dengan Istana Sembilan Nether." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Juga, saya ingin memberitahu Anda sesuatu, Anda adalah hewan yang tidak tahu berterima kasih dan ganas. Jadi, saya ingin satu tangan dari Anda untuk membayar harga pengkhianatan. Meskipun saya pikir ini akan mengotori tangan saya, Anda harus bertanggung jawab terhadap ribuan saudara dari pasukan Sembilan Nether." Petik 2. Suara tenang Mu Chen berdering di seluruh Daluo Golden Platform, membuat kelima pria itu tercengang saat mendengarnya. Bahkan tatapan Su Qing dan Zhou Yue melonjak dengan keheranan. Mereka menatap pemuda yang tenang dengan ekspresi tertegun, karena sulit membayangkan bahwa ancaman sombong itu dikeluarkan oleh pemuda yang tampaknya lembut dan sopan. Kata-katanya mirip dengan menganggap Cao Feng sebagai ikan di talenan, dan sebagai orang yang hampir membantai dia dengan mudah. Mereka bertanya-tanya apakah dia lupa bahwa Cao Feng telah maju sebagai penguasa kelas 2. Meskipun dia telah menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa, Mu Chen masih tidak dalam posisi untuk mengatakan pernyataan sombong seperti itu di depan penguasa kelas 2. Hehe, menarik sekali. Wu Tian melirik Mu Chen dengan tatapan meresahkan saat dia terkekeh dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah komandan Istana Sembilan Nether yang baru ini bodoh sampai tingkat seperti itu. Cao Feng menatap dingin ke arah Mu Chen, ekspresi tenangnya benar-benar terhapus. Saat sudut mulutnya bergerak-gerak, wajahnya berkerut jahat. Hehe. Tawa dingin keluar dari gigi terkatup Cao Feng, karena kata-kata Mu Chen telah membuatnya marah sampai ke titik ketidakpercayaan. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang kurang ajar. Dia awalnya bermaksud untuk mempermalukan Mu Chen secara lisan. Tapi, sekarang setelah yang terakhir mengejutkannya dengan kata-kata kurang ajar seperti itu, sepertinya dia tidak melihatnya sebagai ancaman sedikitpun. Sepertinya Komandan Sembilan Nether yang baru ditemukan benar-benar mengecewakan, kata Cao Feng kaku. Mu Chen mengerutkan alisnya dan mengerutkan kening lebih dalam, menatap Cao Feng, sebelum menyatakan, "Dua tangan. Dasar anak nakal kurang ajar." Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, Cao Feng akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia mulai tertawa,
ekspresinya berubah menjadi seringai aneh. Dia kemudian melompat keluar dengan kasar, saat dia bersumpah untuk memukul bocah ini, sampai melumpuhkannya. Lalu, dia akan melihat apakah dia masih berani mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Suara mendesing. Chao Feng yang marah memberikan pukulan, kecepatannya muncul di depan Mu Chen, seolah-olah itu adalah momok. Kemudian, tanpa ragu-ragu, sebuah pukulan terbang keluar, menyebabkan semburan energi spiritual yang hingar-bingar melonjak, seolah-olah lautan bergolak yang menabrak Mu Chen. Kekuatan penguasa kelas 2 telah meledak dengan satu pukulan tinjunya. Pukulan ini cukup untuk mengalahkan penguasa kelas 1. Badai tinju mengamuk dengan kekuatan lautan yang kacau, saat platform emas bergetar akibat benturan. Jelas sekali, Chao Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Pukulan meluas dengan cepat di depan mata gelap Mu Chen, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia menyilangkan lengannya dengan ringan, matanya berubah merah padam, saat aura iblis meresap ke udara dan menyapu ruang dengan keras. Jatuh. Pilar besar Meru demonik muncul di antara kedua lengannya, saat dia mengayunkannya dengan kasar untuk memblokir rentetan pukulan. Bong! Tabrakan itu menyebabkan suara gemuruh kecil meletus, saat gelombang kejut yang hiruk-pikuk mendatangkan malapetaka, menyebabkan retakan kecil muncul di platform emas. Tabrakan itu bahkan menyebabkan Su Qing dan Zhou Yue menyipitkan mata. Jatuh. Setelahnya, di mana gelombang kejut energi spiritual mendatangkan malapetaka, dua siluet jatuh ke belakang. The Great Meru Demonic Pilar berputar di tangan Mu Chen, sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Dia mencengkeram pilar iblis dengan satu tangan, saat tubuhnya mantap, mengangkat kepalanya untuk melihat Chao Feng, yang sekarang memasang ekspresi muram. Begitu, hanya itu yang ada untuk penguasa kelas 2, kata Mu Chen dengan tenang. Meskipun kemampuannya hanya dari penguasa kelas 1, energi spiritual Mu Chen telah terintegrasi dengan yang dari api yang tidak dapat dihancurkan, jadi secara alami lebih kuat daripada milik Chao Feng. Dengan kekuatan pilar besar Meru Iblis yang ditambahkan ke dalamnya, bahkan jika itu adalah bentrokan langsung, Mu Chen tidak akan banyak dirugikan. Apa kau tidak takut akan dipermalukan nanti, setelah mengucapkan kata-kata seperti itu? Chao Feng berkata dengan nada mencemooh, tatapannya semakin dingin, saat dia mengepalkan tinjunya. Cahaya spiritual yang agung melonjak dan menyapu ruang. Kemudian, tombak merah tua muncul di tangannya. Tombak itu berwarna merah darah, seolah-olah telah melalui pertumpahan darah, dan memancarkan aura yang mengerikan. Di ujung tombak, mata elang berwarna merah darah berdiri, meningkatkan aura gelisahnya. Itu adalah tombak Bloodhawk dari Istana Bloodhawk, artefak ilahi kelas menengah dan harta berharga dari Istana Bloodhawk. Lord Bloodhawk benar-benar murah hati, memberikan artefak ilahi seperti itu kepada Chao Feng. Setelah melihat Bloodhawk Spear berwarna merah, hati Tang Bing menegang, saat dia berkomentar. Kekhawatiran dan kecemasan juga tertulis di seluruh wajah Tang Rou. Dengan Bloodhawk Spear di genggamannya, sikap Chao Feng menjadi lebih mendominasi. Dan, dengan sentakan tombaknya, teriakan tajam elang terdengar di langit, segera diikuti oleh riak aura berdarah, seolah-olah itu merobek langit. Suara mendesing. Sosok Chao Feng melonjak tajam, saat dia berubah menjadi banyak bayangan, tombaknya berubah menjadi hujan deras merah tua. Hujan badai merah segera menyelimuti Mu Chen, dan niat membunuh melanda seluruh arena. Mu Chen mundur setengah langkah ke belakang, saat pilar besar Meru demonik menyapu, menghalangi tombak dengan ukurannya yang besar. Denting, denting, gemerincing, gemerincing. Tabrakan secepat kilat menyebabkan percikan api muncul, setiap benturan menghasilkan semburan energi spiritual yang menakutkan, karena seluruh ruang terdistorsi akibat benturan tersebut. Kedua belah pihak tidak menggunakan pertahanan apapun, tetapi sepenuhnya menyerang untuk menangkis serangan agresor mereka, yang sangat menggembirakan untuk disaksikan. Tak terhitung orang di kerumunan itu melebarkan mata mereka untuk melihat lebih baik pada dua sosok buram itu. Namun, tidak peduli seberapa sengit serangan pihak lain itu, sulit bagi salah satu dari mereka untuk menerobos untuk mendapatkan pukulan yang pasti. Kejutan muncul di mata banyak orang, karena mereka menyadari bahwa, dalam konfrontasi langsung ini, Chao Feng, yang seharusnya lebih kuat dari Mu Chen, tidak menang sedikit pun. Chao Feng dengan jelas menyadari hal ini, tatapannya menjadi semakin dingin. Kemudian, dengan ujung jari kakinya,
sosoknya melonjak ke udara, saat tombak elang darah di tangannya memancarkan aura berdarah 10.000 kaki, dan teriakan elang yang tajam dan menusuk terdengar di seluruh langit dan bumi. Elang tombak, elang membelah ruang. Aura berdarah dimuntahkan, saat Bloodhawk melonjak dari Bloodhawk Spear, ukurannya sangat besar, mencapai hampir 100 kaki. Itu melebarkan sayapnya, karena terintegrasi dengan aura ganas tombak dan bergegas menyelimuti Mu Chen, dengan momentum secepat kilat. Mati saja, Cao Feng meraung, geramannya meresap ke atmosfer. Mu Chen mengangkat kepalanya. Pandangan tajam melonjak di mata gelapnya saat melihat serangan brutal itu, menyebabkan dia berhenti untuk mengambil napas dalam-dalam. Tangannya kemudian menyentak pilar besar Meru Demonik, menyebabkannya mendarat dengan kuat di tanah, saat rune iblis kuno berkilauan di pilar iblis primordial. Pada saat itu, aura iblis yang tak terlukiskan meresap ke langit dan bumi, seolah-olah makhluk iblis primordial telah terbangun, menyebabkan semua orang melihat dengan kaget. Merah-merah di mata Mu Chen tumbuh dengan cepat, saat geraman rendah terdengar di dalam hatinya. Pilar setan Meru besar, rune iblis yang mengayun. Tubuh surgawi bayangan darah, mengayunkan rune iblis. Ketika raungan rendah terdengar di hati Mu Chen, tanda cahaya kuno merah muncul seketika di tubuh pilar besar Meru iblis. Rune cahaya menyebar ke seluruh pilar besar Meru Demonik seperti retakan, menyebabkannya terlihat seolah-olah akan pecah. Namun, justru penampilan compang camping inilah yang menyebabkan aura tak menyenangkan yang tak bisa dijelaskan menyapu keluar dari celah. Itu membuat pilar besar Meru Setan terlihat seperti dewa iblis yang akan bangun dan menjadi sangat mengerikan. Pilar besar Meru Demonik adalah artefak primordial ominous dan telah dimiliki oleh banyak master berdaulat di zaman kuno. Meskipun saat ini rusak, ketika Mu Chen menjadi lebih kuat, kekuatannya perlahan mulai ditampilkan. Artefak ilahi biasa tidak akan pernah sekuat ini. Bang! Saat pilar besar Meru Iblis yang berisi aura mengerikan dihantam dengan kuat, ruang itu langsung terdistorsi, dan udara di seluruh langit mulai meledak. Akhirnya, pilar itu bertabrakan dengan elang darah yang masuk dengan cara yang sangat mengejutkan. Dong! Keduanya menabrak satu sama lain, dan suara rendah yang menusuk telinga menyebar. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan menyapu dengan ganas ke segala arah seperti gelombang setinggi 100.000 kaki. Gemuruh. Gelombang kejut energi spiritual yang ganas mengamuk dan tampaknya telah menimbulkan deru guntur yang terus-menerus. Semua orang menatap area di mana gelombang kejut energi spiritual adalah yang paling merusak. Di sana, seorang pemuda kurus berdiri, tubuhnya tegak seperti tombak. Tangannya memegang pilar besar Meru Demonik, dan kakinya bergesekan dengan tanah saat dia perlahan mundur. Setiap kali dia mundur, tanah dihancurkan menjadi bubuk. Warna merah memenuhi mata Mu Chen, dan raungan rendah sepertinya datang dari tenggorokannya. Kemudian, dia menginjak kakinya dengan kuat dan seketika, tanah emas di bawahnya langsung terbuka dalam radius ratusan kaki. Istirahat. Di lengannya, pembuluh darahnya bergoyang-goyang seperti naga. Saat dia meraung, aura mengerikan melonjak di pilar setan Meru besar. Menciak, teriakan elang yang tajam bisa terdengar. Banyak retakan kecil muncul pada Bloodhawk besar itu dan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, Bloodhawk itu meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi banyak titik cahaya berwarna merah darah yang memenuhi langit dan secara bertahap jatuh. Di langit, suara teredam juga terdengar. Dalam gelombang kejut energi spiritual yang agung, seseorang tampaknya terhuyung. Mu Chen mematahkan serangan Cao Feng dengan paksa, yang jelas menyebabkan dia terpengaruh juga. Vroom! Dengan ekspresi sedingin es di wajahnya, Mu Chen menginjak kakinya dan naik, terbang tinggi ke langit seperti rok raksasa yang telah melebarkan sayapnya. Pilar Grid Meru Demonik dengan cepat berubah menjadi bayangan gelap yang menghantam dengan keras di tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual yang kejam. Serangan Mu Chen sangat sengit. Karena dia memiliki sedikit keuntungan, dia tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk bersantai. Pilar besar Meru Demonik merobek energi spiritual kekerasan dengan paksa dan menghancurkan sosok di dalamnya. Dong! Pilar besar Meru Demonik menyerbu ke dalam energi spiritual yang padat, tetapi tampilan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi serius. Gelombang kejut yang menghancurkan terjadi, dan energi spiritual yang padat segera tersebar. Banyak orang melihat ke tempat itu, dan mata mereka tiba-tiba menyipit. Sosok berukuran ribuan kaki berdiri dengan bangga di wilayah yang dipenuhi dengan cahaya energi spiritual.
Sosok itu berwarna merah darah di seluruh tubuhnya, seolah-olah dipadatkan dari darah. Di permukaan raksasa ada rune aneh yang terbentuk dari darah. Gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakutkan memancar dari sosok itu dan secara langsung menyebabkan seluruh ruang bergetar dan terdistorsi bersama mereka. Saat ini, sosok raksasa itu menghalangi pilar besar Meru Demonik. Pilar itu roboh dengan tangan besarnya yang berkilau dengan sinar darah. Saat sinar darah melonjak, seolah-olah darah terus menetes darinya. Sosok raksasa itu adalah badan surgawi berdaulat yang telah dikultivasikan Cao Feng. Badan surgawi yang berdaulat ini. Mu Chen juga menatap badan surgawi berdaulat merah. Dari tubuh surgawi yang berdaulat, dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Matanya berbinar lembut dan dia berkata dengan lembut, sebenarnya tubuh surgawi bayangan darah yang berada di peringkat ke-99. Meskipun tubuh surgawi bayangan darah hanya berada di peringkat ke-99, bagaimanapun juga, itu ada di peringkat, dan secara alami lebih kuat dari badan surgawi berdaulat biasa. Sepertinya Cao Feng memang sangat dihargai di istana Bloodhawk. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mendapatkan metode budidaya untuk tubuh surgawi bayangan darah. Tidak heran jika dia mengkhianati istana 9 neter di tempat pertama dan mencari perlindungan di istana Bloodhawk. Karena kamu bisa memaksaku menggunakan tubuh surgawi bayangan darah, kamu dianggap memiliki beberapa kemampuan. Tubuh surgawi bayangan darah yang telah berubah menjadi Cao Feng menatap Mu Chen dengan mata merahnya yang seperti binatang. Suara dinginnya bergemuruh di langit. Suaranya dipenuhi dengan amarah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa karena dia adalah penguasa kelas 2, dia akan bisa mengalahkan Mu Chen dengan mudah. Namun, setelah bertarung dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak diuntungkan sama sekali. Sebaliknya, dia agak tertekan oleh pilar iblis aneh dengan aura mengerikan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Saat ini, semua orang di seluruh wilayah Daluo sedang mengawasi mereka. Jika dia kalah dari Mu Chen, dia tidak akan lagi memiliki pijakan di masa depan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia pasti perlu membunuh Mu Chen. Niat membunuh yang intens melintas di mata merah darah tubuh surgawi bayangan darah. Saat itu, telapak tangannya yang berdarah menamparkan dengan keras ke pilar besar Meru Demonik. Energi spiritual yang mengerikan meledak dan menyebabkan pilar iblis terlempar. Mu Chen mundur dengan cepat. Melambaikan lengan bajunya, pilar besar Meru Demonik melesat ke arahnya dan berdiri tegak di tanah. Dia berdiri di atas pilar, menatap tubuh surgawi bayangan darah besar dengan tampilan beku. Seni ledakan darah. Niat membunuh melonjak di hati Cao Feng. Telapak tangannya yang berdarah mengubah segel tiba-tiba, dan mereka meraih Mu Chen dari jauh seperti cakar elang. Bang! Telapak tangannya mendesing di udara, dan bahkan langit tampak berubah merah. Di kejauhan, tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang karena darah di tubuhnya benar-benar menunjukkan bekas mendidih dan meledak. Tubuh surgawi bayangan darah Cao Feng benar-benar bisa meledakkan darah di dalam dirinya dari jarak seperti itu. Serangan itu memang aneh. Bang! Mu Chen menginjak kakinya tiba-tiba, dan kilat yang cemerlang meledak. Tubuhnya dengan cepat dialiri listrik dan menjadi tertutup cahaya perak, seolah-olah Dewa Petir telah tiba sendiri. Kemudian, dia meninju ke depan, dan petir yang mengamuk, yang melesat melewati seperti ribuan ular sanca petir, menghancurkan sinar darah. Bayangan darah. Melihat itu, Cao Feng tersenyum mengerikan. Air terjun berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan terbang menuju Mu Chen seperti puluhan ribu bayangan, menutupi langit dan bumi. Bayangan darah memancarkan gelombang jeritan. Saat gelombang suara menyebar, kepala semua orang mulai sakit parah seolah-olah akan meledak. Mu Chen sedikit mengernyit. Jari-jarinya menendang tanah, dan dia mundur dengan cepat. Suara guntur bergema di telinganya, menahan gangguan dari gelombang suara yang tajam. Kemudian, dia meninju dengan keras dengan kedua tangannya. Bang! Bang! Cetakan tinju petir yang menutupi langit melesat dan menghantam bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, suara gemuruh terus-menerus terdengar di langit. Namun, dengan setiap dampak seperti itu, Mu Chen terpesona lebih dari 1000 kaki. Semua orang tahu bahwa kali ini, Mu Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Di zona istana 9 neter, Tang Bing dan Tang Rou menyaksikan dengan ngeri, tetapi tidak berbicara karena mereka tahu seberapa kuat Cao Feng sebenarnya saat ini. Sekarang, kamu seperti anjing tunawisma. Di mana kesombonganmu sekarang?
Petik 2. Cao Feng menyeringai masam, dan serangannya menjadi lebih intens. Kemudian, dia menatap Mu Chen, yang baru saja mundur, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh. Kamu pikir kamu bisa terus menghindar? Jam darah iblis, merusak langit dan mencairkan bumi. Bang! Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan awan di langit tampak menjadi merah darah. Hujan berdarah turun dari langit dan menyelimuti seluruh tempat. Mu Chen berhenti. Dia sedikit mengernyit karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa di sekitarnya. Jelas sekali, Cao Feng mulai melakukan serangan yang sangat fatal. Seharusnya sudah waktunya, Mu Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, tangan di lengan bajunya diam-diam membentuk segel terakhir. Berdengung, ruang di sekitar Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Banyak bayangan darah menembus ruang seperti tanaman merambat, dan hanya dalam waktu beberapa napas, mereka memadat di sekitar tubuhnya. Bayangan darah melilit Mu Chen, dan jam darah besar muncul dari udara tipis. Kemudian, itu menelan Mu Chen dengan cara yang aneh. Bas, bas, jam darah berdiri di langit. Di permukaannya tampak wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya. Tangisan tajam bisa terdengar terus-menerus di langit menyebabkan semua orang merasa kepala mereka kesakitan, seolah-olah akan meledak. Saat jam darah muncul dan menelan Mu Chen, ekspresi banyak orang berubah. Setelah itu mereka menggelengkan kepala dengan tenang. Bahkan jika penguasa tingkat 2 yang memiliki level yang sama dengan Cao Feng terjebak dalam serangan fatal semacam ini, dia pasti akan terluka parah. Tampaknya hasil Mu Chen akan lebih buruk daripada menguntungkan. Di zona istana Bloodhawk, senyum lembut muncul di wajah muram Lord Bloodhawk. Penampilannya sedingin ular berbisa dan akan membuat siapapun gemetar ketakutan. Kali ini, saya akan melihat betapa malunya istana 9 meter. Mati saja. Di langit, Cao Feng tersenyum jahat, dan niat membunuh bisa terlihat. Kemudian, dia mengganti segelnya, dan jam darah mulai tiba-tiba bergetar, memancarkan banyak sinar darah. Jika dia meledakkan jam darah, maka Mu Chen, yang ada di dalam, pasti akan mati. Jam darah iblis, meledak. Bang! Jam darah raksasa itu akhirnya meledak sepenuhnya. Pada saat ledakan, sepertinya ada lautan darah tak berujung yang menyapu itu. Bau darah memenuhi seluruh tempat. Saat ini, seluruh wilayah ruang tampaknya rusak. Banyak retakan spasial menyebar dengan cepat. Semua orang melihat ke daerah itu. Wajah saudara kembar Tang Bing dan Tang Rou berubah sedikit pucat, dan tubuh mereka bergetar dengan lembut. Semua orang di pasukan 9 meter juga menyaksikan dengan ekspresi redup, wajah mereka pucat. Hanya 9 meter yang tenang. Laut darah memenuhi langit. Tiba-tiba, sepertinya ada cahaya dalam jumlah tak terbatas yang terpancar melalui lautan darah. Di mana cahaya lewat, lautan darah menguap seketika. Hanya dalam beberapa saat, lautan darah yang pernah mengisi tempat itu lenyap total. Ekspresi Cao Feng berubah drastis, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Banyak orang kuat di sekitar juga merasakan sesuatu dan menatap langit di kejauhan dengan tatapan heran. Kemudian, mata mereka menyipit. Di langit, sosok terang yang sangat besar berdiri diam. Di belakang sosok yang cerah itu, matahari yang terik mengambang dan memancarkan cahaya yang tampaknya tak berujung. Api kecerahan menyapu, dan semua energi spiritual di dunia mulai mendidih dan terbakar. Tekanan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti tempat itu. Di langit, penampilan ketiga raja, yang telah menyaksikan pertempuran, juga berubah serius saat ini. Kejutan melonjak di mata mereka.